Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Arif di channel Encoder Indonesia, tempat berbagi codingan. Nah, di video sebelumnya kita telah belajar mengenai pengertian inheritance pada Object Oriented Programming ini. Nah, di video sebelumnya kita juga telah melihat suatu kasus ya, apabila nanti dia akan menjadikan suatu perbedaan pada dua objek yang telah kita buat, yakni motor dan tempe. Nah, di sini kita akan menyelesaikan kasus tersebut menggunakan inheritance pada OOP PHP ini. Nah, jadi gimana caranya teman-teman? Nah, di sini saya pengen buat ini baru ya. Buat metode baru di sini supaya nanti kita bisa mengextend produk ini, kelas produk ini. Kita buat public function, namanya adalah info lengkap ini ya. Nah, di sini isinya akan kita kopikan saja dari si kelas cetak info ini ya. Kita kopikan. Nah, lalu karena dia tidak menerima variabel produk seperti cetak info ini, maka kita kembalikan lagi, kita cari yang produk-produk. Teman-teman bisa klik produknya lalu Ctrl D ya. Kita ganti dengan this. Seperti ini teman-teman. Kita escape. Lalu kita save dulu teman-teman ya. Nah, lalu di sini kita akan instansiasi si info lengkap ini ya. Nah, kita akan keluarkan nih. Kita hapus saja di sini. Lalu kita keluarkan info lengkap echo $motor kita panggil metodenya info lengkap. Kita save, kita refresh dulu, lihat hasilnya. Nah, udah keluar ya teman-teman. Nah, ini kita juga tampilin buat si tempenya ya. Kita kasih BR. Lalu echo $tempe. Kita panggil info lengkap. Kita save, kita refresh, kita lihat dulu hasilnya. Nah, udah keluar ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menyelesaikan ini menggunakan inheritance. Bagaimana caranya? Kita akan buat kelas baru ya teman-teman. Di sini kita buat kelas baru, kelas namakan saja. Yang pertama adalah kita membuat kelas untuk mengekstensi produk yang dia memiliki properti untuk kendaraan. Jadi kita namakan kendaraan ya. Jadi kan antara tempe dan motor ini merupakan suatu produk, namun di motor ini dia memiliki jarak untuk ganti oli, sedangkan di tempe dia tidak memiliki ganti oli. Jadi kita akan nanti buat dua kelas kendaraan, extend produk begini teman-teman. Nah, ini kita ganti ya. Ini kita namakan dengan kendaraan gini. Kita instansiasi si kendaraannya. Kita save. Lalu kita refresh. Dan gak ada yang berubah. Artinya kelas kendaraan ini telah berhasil kita buat. Nah, karena dia kosong, maka dia akan mencari di kelas produk ini. Seperti itu teman-teman. Nah, lalu di kelas kendaraan ini kita akan langsung keluarkan saja. Kita akan buat metode ya, public function, kita namakan dengan motor seperti ini ya, motor lah boleh, motor. Lalu kita akan isikan ini
seperti ini ya. Tapi nanti kita tidak akan perlu menggunakan ini lagi teman-teman. If kondisinya ini langsung saja kita isi $isi dengan misalkan motor titik 2, nah kita isi, kita panggil $this nama kendaraan, lalu kita kasih batas, lalu $this pembuatnya, koma, $this tahun rilis, lalu harganya ya Rp, kita isi dengan $this harga ya, harga. Lalu yang terakhir kita isi dengan misalkan ganti oli setiap, nah kita isi dengan $this ganti oli ya, ganti oli. Lalu kita return $isi, kita save. Nah ini kita bisa hapus aja teman-teman untuk si ini ya, if kendaraannya ini ya, kita save. Nah lalu kita lihat isinya teman-teman. Kita udah instansiasi kelas kendaraannya, lalu kita akan munculkan ya si motor ini ya, metode motor ini ya, kita ganti motor, kita save, lalu kita ini kita save aja apa, ini kita hapus dulu aja lah teman-teman biar nanti nggak error. Kita refresh, nah dia akan otomatis langsung menunjukkan si ganti oli ini, karena dia menginstansiasi kelas kendaraan, dimana kita tidak perlu lagi memunculkan untuk tipe ini. Nah ini juga kita tidak perlukan lagi. Kalau kita save, kita refresh, nah nggak ada yang error ya teman-teman. Jadi untuk tipe kita hapus saja ya, atau jenis ya, ini kita pakainya jenis. Jenisnya kita hapus. Nah lalu selanjutnya kita akan buat untuk si ininya, apanya, untuk tempenya ya. Misalkan kita kopikan saja ini, copy. Nah nama kendaraan ini masih nama kendaraan ya, enggak apa-apa. Atau mungkin biar nggak bingung kita ganti dengan nama aja ya, nama, save, nama, hapus, save. Lalu nama kendaraan tetap akan jadi nama, kita save. Nah ini kita ganti jadi makanan. Nah, ini kita bikin metodenya misalkan makan gitu ya. Ini kita ganti jadi nama ya, karena kata itu kita ganti. Nah ini teman-teman kita bisa langsung saja misalkan kan kita ingin membeli 3 buah tempe ya, maka beli sebanyak
Nah, ini kita ganti dengan jumlah. Nah, tadi. Nah, kita ganti dengan jumlah. Lalu kita save, lalu kita instance, kita buat objek tempe, dia akan memanggil kelas si makanan ini. Makanan. Nah, ini kita hapus saja teman-teman. Lalu tipenya juga kita hapus, tidak masalah. Kita save. Nah, lalu kita keluarkan. Kita kasih BR dulu ya. Echo BR. Echo. Kita akan panggil si tempe. Metodenya kita panggil. Tadi apa metodenya? Produk makan ya, nama metodenya makan. Kita save, kita refresh ya teman-teman. Unexpected public online 14. Ini ya, titik koma ya. Kita save, kita refresh. Nama kendaraan. Ini ya. Ini kita hapus, kita ganti dengan nama. Ini juga kita hapus, kita ganti dengan nama. Udah ya, harusnya. Kita refresh. Beli sebanyak Nah, jangan lupa ya teman-teman, maaf tadi saya hapus ini karena ternyata saya di sini masih membuat untuk jumlah ya, jadi dia akan masuk ke jumlah, ini akan masuk ke ganti oli, ini akan membuat masuk ke jumlah ya. Nah, kita telah menyelesaikan bagaimana menyelesaikan permasalahan yang kemarin menggunakan inheritance ini dengan kita membuat dua kelas baru yang dia mengextend fungsionalitas dari si kelas produk ini. Nah, teman-teman, kalau teman-teman perhatikan mungkin sekilas ini terlihat sangat merepotkan ya, karena kita perlu membuat dua kelas baru. Namun, jika teman-teman nantinya membuat suatu program yang cukup kompleks dan metode di dalamnya cukup banyak, maka hal ini pasti akan teman-teman pakai. Ya, tidak pasti sih, tapi akan lebih memudahkan kalau teman-teman menggunakan seperti ini. Nah, sekian terima kasih teman-teman mengenai inheritance ini. Jika ada yang masih dibingungkan, silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini, ditunggu untuk video-video selanjutnya.